Manusia ini adalah asal-muasal peradaban manusia. Dia telah hidup 10.000 tahun, untuk memiliki hidup yang kekal. Dia memindahkan jiwanya ke dalam tubuh manusia primitif, dapatkan tubuh baru. Karena dia menemukan tubuh manusia, dapat dengan mudah dikontrol dan diperbaiki. Untuk memfasilitasi transfer, dia telah membangun piramida di planet lain. Dia juga memindahkan manusia untuk menjadi budaknya, dan menyebut dirinya Dewa Matahari. 8.000 SM, bumi berada pada zaman Neolitikum. Larut malam di gurun Afrika Utara. Saat penduduk setempat sedang tidur, cahaya misterius menyebar dari langit. Semua orang bangun dan melihat pemandangan aneh di depan mata mereka. Takut dan lari, hanya satu anak laki-laki yang penasaran datang untuk memeriksanya. Ternyata ini adalah pesawat luar angkasa alien raksasa. Cahaya terang keluar dari pesawat luar angkasa. Anak laki-laki itu segera menghilang. Maju cepat ke tahun 1928. Arkeolog di dekat piramida Mesir. Sebuah batu telah digali, ada cincin logam yang sangat besar di sebelah tutup batu. Tim arkeologi mengirimkan 800 pekerja untuk menariknya. Tidak ada yang tahu apa itu. Namun yang pasti adalah, pada saat itu, orang belum mengetahui cara melebur logam. Dan di bawah ring, mereka juga menemukan fosil makhluk aneh. Putri arkeolog juga menemukan kalung di sini. Mereka jelas bukan tempat di bumi. Waktu berlalu ke tahun 1994. Gadis kecil yang mengambil kalung itu menjadi seorang wanita tua berambut putih. Timnya sedang meneliti rahasia lingkaran tersebut. Yang mereka tahu hanyalah lingkaran ini mempunyai sejarah yang sangat panjang. Bahkan sebelum manusia muncul, meski simbol yang terukir di atasnya mirip dengan tulisan Mesir kuno. Tapi tidak ada yang bisa mengerti. Arti sebenarnya dari lingkaran tersebut belum ditemukan. Hingga seorang pria bernama Mark muncul. Sejarah dan tulisannya tentang Mesir kuno. Ada wawasan yang sangat unik. Ia percaya bahwa asal-muasal peradaban Mesir kuno mungkin tidak di bumi. Ia lahir di bawah pengaruh faktor eksternal. Pemikiran yang tidak nyata, dengan cepat diejek dan dipertanyakan oleh peneliti tradisional. Namun hal ini juga menarik perhatian militer. Pemimpin proyek menghubungi Mark, menyatakan kesediaannya untuk memberi Mark kesempatan untuk membuktikan teorinya. Jadi atas undangan penanggung jawab, Mark tiba di pangkalan rahasia tentara. Saat aku melihat lingkaran raksasa di depanku, seluruh tubuh Markus, semuanya tertarik dengan simbol-simbol aneh itu. Menurut peneliti, benda ini setidaknya berumur 10.000 tahun. Mark sangat terkejut, karena ini lebih awal dari lahirnya peradaban Mesir. Jadi karakter-karakter ini telah dipelajari oleh para sarjana selama bertahun-tahun. Tidak ada yang memperoleh apapun. Dan jalan Markus jelas. Kesimpulan yang dibuat konsisten dengan penggaliannya. Jadi tentara secara khusus mengundang Markus untuk memecahkan kode. Teknik penerjemahan Markus didasarkan pada hieroglif, dan belajar tentang sejarah Mesir kuno untuk berspekulasi tentang isi rune. Menyadari bahwa mereka telah salah paham, maka cepatlah menulis di papan tulis. Memperbaiki kesalahan interpretasi ahli terhadap hieroglif pada lingkaran. Ternyata tentang Dewa Matahari yang abadi dan tertinggi, segel Stargate di sini selamanya. Jadi apa itu Stargate? Ada juga banyak simbol aneh di cincin itu. Bahkan Markus pun tidak bisa mengerti apa maksudnya pada akhirnya. Sampai suatu malam, dia menemukan inspirasi dari horoskop surat kabar. Setelah dia menghubungkan rasi bintang, tiba-tiba saya melihat bahwa pola-pola ini sangat mirip dengan simbol-simbol itu pada pertemuan militer tingkat tinggi. Sang jenderal selalu membenci penampilan Markus. Orang-orang ini telah melakukan penelitian selama 2 tahun tanpa hasil. Bagaimana dia bisa membuat penemuan baru setelah hanya 2 minggu melakukan penelitian? Namun apa yang Mark katakan selanjutnya membuat semua orang tercengang. Ternyata simbol pada alur luar lingkaran itu bukanlah huruf. Ini adalah peta galaksi. Ada 7 koordinat di sana. Pada akhirnya menunjukkan kemungkinan cara untuk melakukan perjalanan melalui ruang antar bintang. 7 koordinat dapat membentuk suatu rute. Namun dia hanya menemukan 6 titik pada lingkaran. Koordinat titik awal tidak ditemukan. Oleh karena itu, posisi akhir yang tepat tidak dapat ditentukan. Tonton Mark berhasil memecahkan kode cara menggunakan Stargate. Jenderal itu yakin, tidak lagi meremehkan Mark. Segera ungkapkan kepadanya rahasia yang lebih tinggi. Saat pintu baja perlahan terbuka, rahasia tentang pangkalan bawah tanah juga terungkap. Sebuah cincin logam raksasa berdiri di tengah ruang penelitian. Ada juga simbol kuno yang terukir di atasnya. Ini adalah Stargate yang legendaris. 2 tahun ini, mereka mencari koordinat akhir. Jika diatur koordinat ketujuhnya, akan berhasil membuka Stargate, dan dimungkinkan juga untuk mencapai tempat misterius di alam semesta. Rahasia di balik pintu akan terungkap ke publik, lihat rotasinya. Kepala Mark langsung bergerak, gambarkan simbol koordinat ketujuh dengan cepat. Poin ketujuh akhirnya ditentukan. Di Stargate ini tidak ada emas atau batu. Staf dengan cepat memasukkan koordinat rincin ke dalam komputer. Dengan energi yang kuat yang dipancarkan, Stargate segera mulai beroperasi. Setiap koordinat terkunci. Setiap orang memiliki ekspresi penuh harap di wajah mereka. Saat ini, staf keamanan mengeluarkan sinyal peringatan merah, dan mengevakuasi semua personel yang tidak terkait.
Ketika koordinat kelima terkunci, tanah mulai berguncang tak terkendali. Tampaknya ada kekuatan misterius yang mencegah mereka masuk lebih dalam. Ketika koordinat keenam terkunci, gelombang energi aneh terus bergema di seluruh pangkalan. Getaran yang kuat menyebabkan komputer tidak lagi beroperasi secara normal. Ketika ketujuh koordinat terkunci, Stargate mulai berputar dengan cepat. Setelah menemukan lokasi yang cocok, sumber energi yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak. Formasi pintu masuk lubang cacing bergelombang. Sepertinya Stargate di planet lain. Lubang cacing sementara telah dibuat. Dengan kata lain, melalui Stargate, dimungkinkan untuk menyelesaikan perjalanan seketika dalam jarak puluhan ribu tahun cahaya. Setelah melihat gerbang bintang yang bersinar terbuka, semua orang sangat terkejut. Untuk mengetahui apa yang ada di balik Stargate, tentara untuk pertama kalinya kirim robot eksplorasi yang berspesialisasi dalam eksplorasi ruang angkasa masuk ke gerbang bintang. Namun data yang dikembalikan mengejutkan semua orang. Mereka terkejut menemukannya. Detektor tersebut menempuh jarak ratusan juta tahun cahaya dalam beberapa detik ke planet lain di alam semesta. Sinyalnya segera hilang. Tirai air misterius juga menghilang ke udara. Ternyata Sang Jenderal mengkhawatirkan Stargate ini akan menarik peradaban yang lebih tinggi, sehingga memutus komunikasi dengan detektor. Data akhir dikembalikan oleh detektor, juga membenarkan pendapatnya. Dengan membekukan gambar dan memperbesar. Benar saja, mereka menemukan Stargate lain, menampilkan data tambahan. Lingkungan atmosfer di planet luar sama dengan lingkungan di bumi, untuk mengetahui situasinya. Mark mengajukan diri, memutuskan untuk menjelajah ke alam baka Stargate untuk memeriksanya. Karena ada orang yang menjadi sukarelawan. Tentu saja Sang Jenderal tidak akan menghentikannya. Dia setuju untuk membiarkan kolonel secara pribadi memimpin tim untuk mengawal Mark ke sana. Sebelum berangkat, pemimpin proyek Catherine menghubungi Mark. Berikan dia kalung yang kutemukan sejak lama, berharap dia bisa kembali dengan selamat. Semua pasukan sudah siap sebelum Stargate. Hanya Mark yang tampak nyaman. Sepertinya misi ini sebenarnya adalah sebuah perjalanan. Saat mekanisme utama membawa perbekalan mereka ke Stargate, kolonel memimpin tim dengan hati-hati. Kemudian mereka dilengkapi senjata lengkap dan memasuki Stargate satu persatu. Momen melewati Stargate, tubuh manusia akan dipecah menjadi keadaan molekuler. Dan kemudian melalui lubang cacing. Diteleportasi ke Stargate lain yang jaraknya ratusan juta tahun cahaya. Gerbang bintang di sana, meregenerasi manusia ke bentuk aslinya. Setelah pusing sebentar, setiap orang telah berhasil mencapai planet asing. Di sini gelap gulita, seperti kuil, selama. Anggota kelompok sangat khawatir. Mereka harus selalu waspada, dan segera berlari menuju cahaya. Di luar ada gurun tak berujung. Tunggu sampai mereka pergi. Lalu aku melihat piramida raksasa di belakangku. Itu sangat luar biasa. Seandainya tidak ada 3 bulan yang tergantung di langit, jangan sampai mereka mengira mereka masih di bumi. Kolonel mengumpulkan beberapa data dasar. Segera berencana untuk membawa semua orang kembali. Tapi Mark memberitahu semua orang. Tidak ada lingkaran di sini. Dia juga tidak bisa mengetahui 7 koordinat untuk kembali ke bumi. Tidak ada yang punya pilihan. Mereka bisa saja mendirikan kemah di sini. Karena untuk mencegah risiko, kolonel sekarang diam-diam kembali ke kuil, dan menempatkan bom nuklir yang kuat di kuil. Yang lain juga mulai menginventarisasi peralatan mereka. Saat ini Markus terlihat di lereng bukit tidak jauh dari sana. Ada serangkaian jejak kaki raksasa. Dia berjalan menuju jejak kaki. Melihat binatang aneh memakan rumput, Mark menemukan seekor sapi asing. Banteng itu ditutupi dengan banyak kendali. Artinya ada makhluk cerdas di sini untuk menjinakkannya. Mark dengan penasaran memberinya sepotong coklat. Tanpa diduga, kolonel dan 2 tentara tiba pada saat ini. Secara tidak sengaja membuat takut sapi asing itu lagi. Sapi asing itu tiba-tiba menjadi liar. Tali itu kebetulan melingkari kaki Mark. Persis seperti itu, Markus ditarik jauh ke dalam gurun. Ketika dia melihat itu, sang kolonel segera mengejarnya dengan 2 tentara. Untungnya, tanahnya berpasir lembut. Setelah ditarik sejauh beberapa kilometer, Mark juga baru saja pingsan. Kemudian sapi asing itu menjilatnya hingga bangun. Saat ini, rekan satu tim saya juga telah menyusul di sini. Namun dia terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Karena mereka menemukan sesuatu yang menakjubkan. Tidak jauh di gurun, memiliki paruh yang besar. Alien yang tak terhitung jumlahnya terlihat seperti manusia. Saat ini dalam proses eksploitasi yang sulit. Tak lama kemudian, penduduk asli asing juga menemukan mereka. Jadi semua orang melangkah maju untuk memeriksa dengan curiga. Mark secara proaktif menyapa dan menanyakan arah. Namun mereka tidak mengerti apapun. Saat ini, seseorang melihat kalung di leher Mark. Wajahnya tiba-tiba berubah. Dia meneriakkan beberapa patah kata. Semua orang berlutut seolah menyembah dewa.
Jangan berani melihat ke atas. Tentang apa semua ini? Hanya menanyakan arah, tidak perlu bersikap sopan. Kolonel menghampiri seorang pemuda yang energi. Ingin menyatakan niat baik, namun pemuda itu berteriak tak terkendali. Lari seperti rusa yang ketakutan. Melihat pria di depannya bahkan lebih menakutkan daripada binatang buas. Para prajurit penasaran dengan biji yang mereka kumpulkan. Setelah pengujian sederhana, menemukan bahwa biji ini identik dengan bahan yang digunakan untuk membangun Stargate. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua yang menyerupai seorang patriark sedang menunggangi seekor banteng asing. Juga bergegas ke sini. Dia sangat menghormati mereka, meski bahasanya berbeda, namun hal itu bisa dipahami dari bahasa tubuh. Semua orang di sini sepertinya memperlakukan mereka seperti tamu VIP. Dan bapak bangsa tua ini juga seorang yang berkuasa. Dia melambai. Satu demi satu gadis cantik datang. Di tangan ada bubur yang lezat. Mark juga dengan sopan menyerahkan sepotong coklat. Berbagi dengan bapak bangsa. Kari. Meskipun mereka tidak mengerti, sang patriark terus memberi isyarat. Undang mereka ke suku sebagai tamu. Untuk mengetahui rahasia planet aneh ini. Para kolonel langsung setuju. Ikuti tim perkasa menuju suku. Setelah mendaki banyak bukit pasir, sebuah kota megah muncul di depan mata Anda. Namun teknologi dan gaya arsitektur jelas tertinggal. Seperti bumi 1000 tahun yang lalu. Kesederhanaan menunjukkan sedikit orisinalitas. Kemudian anak buah Markus memasuki suku itu. Sang patriark kembali memaksa semua orang untuk berlutut di tanah. Mereka akhirnya tahu. Mengapa orang-orang di sini berlutut dan memujaku seperti itu? Di leher Markus ada totem mereka. Semuanya mewakili Dewa Matahari. Penduduk asli secara keliru percaya bahwa mereka adalah utusan Dewa Matahari. Itu sebabnya kami mengundang mereka ke sini. Saat ini, sirene tiba-tiba terdengar di luar. Penduduk asli segera berdiri. Suku itu tiba-tiba mengalami kekacauan. Mereka tidak begitu saja membubarkan diri. Dan segera tutup gerbang kota. Kolonel segera menyadari bahwa dia mungkin telah ditipu. Jadi dia mengambil senjatanya dan mulai bertarung. Dan kebetulan mereka juga menangkap beberapa anggota suku sebagai sandera. Sang patriark dengan cepat melangkah maju untuk menjelaskan. Namun, komunikasi antara kedua belah pihak sama sekali tidak akurat. Tidak dapat berkomunikasi. Untungnya, orang pintar itu memiliki pikiran yang jernih. Menggunakan bahasa tubuh untuk menjelaskan kepada kolonel. Ternyata kepanikan tadi, itu karena badai di kejauhan tiba-tiba datang. Maka kolonel memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan para sandera, dan dengan tulus meminta maaf kepada bapak bangsa. Sepertinya sebelum badai pasir berakhir, mereka hanya bisa tinggal di sini sementara. Tentara di sisi lain juga terkena dampak badai pasir. Kamp utama harus ditinggalkan. Mereka dengan cepat mundur ke dalam piramida. Sore harinya, anak buah kolonel dijamu dengan hangat oleh suku tersebut. Markus menggunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada bapak bangsa tentang situasi di sini. Namun sebelum dia selesai menulis, itu dengan cepat dihapus oleh sang patriark. Dia kemudian membubarkan semua orang dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Markus berspekulasi bahwa kata tersebut mungkin telah dilarang di sini. Di malam hari, sang patriark mengirim seorang gadis ke kamar Mark. Gadis ini tidak mengucapkan sepatah kata pun, langsung menanggalkan pakaian. Untungnya, Mark tidak menginginkan hal-hal aneh. Dia dengan cepat melangkah maju untuk menghentikannya. Melihat gadis lembut dan menggoda di depannya, Mark akhirnya menekan kadar hormon dalam tubuhnya, undang dia keluar secara pribadi. Tapi saat dia membuka tirai, menemukan patriark yang memimpin masyarakat adat. Berjaga-jaga di luar pintu. Setelah mendengar gadis itu berkata bahwa Mark tidak ingin dia tidur dengannya. Sang patriark langsung berlutut, mintalah pengampunan Markus. Melihat ini, dia hanya bisa tidak berdaya, bekerja sama dengan gadis itu, merangkul bahunya dan kembali ke kamar. Tapi bagaimana Markus bisa berpikiran seperti itu saat ini? Dia menggambar pola piramida di tanah, agar lawan bicara dapat memahami maksudnya. Tanpa diduga setelah melihat gambar ini, gadis itu segera mengerti maksudnya. Mulailah menggambar piramida Mesir kuno dengan 3 bulan di bagian belakang. Mark segera menjadi bersemangat, karena gadis itu menggambar gambar ini. Jadi dia pasti pernah melihat hieroglif ini di suatu tempat. Jadi dia memohon pada gadis itu untuk membawanya menemui. Kawan-kawan yang bersembunyi di piramida di sisi lain masih menderita. Mereka merasakan getaran yang hebat. Sebuah pesawat luar angkasa raksasa tiba-tiba muncul di langit. Mendarat perlahan di piramida. Ternyata piramida ini sebenarnya adalah landasan pendaratan pesawat luar angkasa alien. Anggota kelompok merasa ada yang tidak beres. Mulailah mencari bersama, tapi sebelum mereka sempat bereaksi, dikalahkan oleh alien. Melalui sudut pandang anggota kelompok, mereka adalah alien. Yang satu memakai topeng bergambar Anubis. Membawa mereka ke dalam piramida. Dibawa ke lobi utama, peti mati dibuka perlahan. Dewa Mataharilah yang ada di dalamnya.
Saat ini gadis itu membawa Mark ke tempat perlindungan mereka. Mural di sini mencatat sejarah suku mereka. Mark menjelaskan kepada semua orang detail di dinding. Petunjuk dicatat tentang Tuhan, jutaan tahun yang lalu, alien dari planet yang jauh. Melarikan diri dari planet yang merusak, untuk memperpanjang hidupnya. Namun tubuhnya mulai berangsur-angsur menurun dan menua. Bahkan keberadaan yang kuat, seseorang juga tidak bisa lepas dari takdir. Dan rasnya juga menghadapi kepunahan. Untuk menemukan cara untuk memperpanjang hidup, dia secara tidak sengaja datang ke bumi dan menemukan manusia primitif. Ini adalah bentuk kehidupan yang belum pernah dia temui sebelumnya. Lambat laun dia menemukan cara untuk menjadi abadi. Ia menyadari bahwa tubuh manusia mudah diperbaiki dan dikendalikan. Pindahkan saja jiwa ke dalam tubuh manusia. Apakah akan bisa terlahir kembali? Jadi dia diparasisasi menjadi manusia primitif. Lalu dia menyebut dirinya Dewa Matahari, mengajarkan peradaban manusia dan menguasainya. Belakangan, Dewa Matahari juga menciptakan Stargate. Kirim orang-orang dari bumi ke sini. Tambang biji untuknya sebagai sumber energi. Namun seiring berkembangnya peradaban, penduduk bumi mulai melawan penindasan ini dan mengubur Stargate. Sehingga Dewa Matahari tidak bisa lagi kembali ke bumi melalui Stargate. Dan Dewa Matahari membawa beberapa orang yang melarikan diri ke planet ini. Lanjutkan menambang biji yang mereka butuhkan. Untuk mencegah manusia di sini memberontak lagi. Dewa Matahari melarang manusia belajar membaca. Dia tidak ingin orang-orang mengetahui kebenaran. Setelah memahami sejarah ini, Markus juga menemukan koordinat untuk kembali ke reruntuhan kuno. Sayang sekali koordinat ketujuh ini. Benda itu terkorosi parah dan tidak dapat dikenali lagi. Semua orang kembali berkecil hati. Artinya, begitu Anda tiba, Anda tidak dapat kembali lagi. Orang-orang tidak punya pilihan selain kembali dan membuat rencana lain. Tapi jauh sekali, mereka melihat pesawat luar angkasa asing. Tutupi piramida, kolonel tahu ada yang tidak beres. Dia tidak peduli, cepat pergi bersama orang-orang Anda untuk memeriksanya. Namun anggota kelompok tersebut telah menghilang. Tanah berada dalam kekacauan. Selongsong peluru berserakan di mana-mana. Tampaknya belum lama ini, di sini terjadi pertempuran sengit. Namun, mereka segera menghadapi penyergapan dari penjaga asing. Padahal mereka adalah pasukan khusus yang sangat terlatih. Tapi penjaga alien menggunakan senjata gelombang energi. Mereka bukanlah lawan, hanya beberapa putaran. Mereka semua tewas dan terluka. Kolonel melihat peradaban asing mendekat dengan mengancam. Dia dengan cepat menyeret Mark ke pintu masuk bawah tanah Stargate. Bersiaplah untuk mengaktifkan bom nuklir yang dibawanya. Ledakan Stargate ini sepenuhnya. Namun dia terkejut melihat, senjata rahasia yang dibawa kembali dari bumi telah lenyap pada saat ini. Pintu mesin bagian atas tiba-tiba terbuka. Kemudian beberapa lingkaran jatuh lurus ke bawah, merupakan alat transmisi. Dengan kilatan cahaya biru jatuh. Penjaga alien lapis baja telah diteleportasi. Lihatlah topeng perunggu aneh yang memancarkan cahaya biru. Bahkan kolonel ini telah menjalani separuh hidupnya. Juga gemetar ketakutan, menghadapi teknologi tinggi di tangan musuh. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Mereka tidak dapat memikirkan perlawanan apapun. Keduanya kemudian diantar ke aula atas pesawat ruang angkasa. Dibawa ke hadapan Dewa Matahari. Dua orang ditangkap dan ditempatkan di piramida. Saat ini piramida berubah bentuk lagi. Saat sinar matahari cerah menyinari, pintu bagian dalam perlahan terbuka. Seorang pria berpakaian Fir'aun perlahan keluar. Dan dia adalah Dewa Matahari. Dewa Matahari dikelilingi oleh banyak anak. Perlahan duduk di singgasana. Apakah kamu di sini untuk menghancurkanku? Pada saat yang sama, dua penjaga juga mengeluarkan senjatanya. Kolonel membeku di tempat ketika melihatnya. Inilah senjata rahasia yang dibawanya dari bumi. Itu adalah blockbuster yang bisa menghancurkan seluruh Stargate. Dewa Matahari melambaikan tangannya. Dia kemudian meminta bawahannya melepas baju besi mereka satu persatu. Wajah asli mereka terungkap. Ternyata penyerang setiap orang juga manusia. Dan Dewa Matahari tidak lagi berpura-pura. Topengnya juga mulai ditarik kembali. Wajah anak laki-laki dari 8.000 tahun yang lalu terungkap. Tampaknya dialah satu-satunya orang asing yang berkuasa di sini. Para penjaga di bawah dengan cepat berlutut ke tanah. Melihat itu, sang kolonel tiba-tiba berdiri dan tampak marah. Mencuri senjata para penjaga. Dia dengan mudah membunuh musuh. Namun, Markus melindunginya. Sial karena dipukul di bagian pinggang. Jatuh dan tergeletak di tanah. Pada titik ini kolonel berbalik dan membidik alien tersebut. Awalnya ingin menembak raja terlebih dahulu. Namun dihentikan oleh sekelompok anak-anak yang telah dicuci otak. Dalam kasus ini, kolonel tidak bisa bertindak. Dia kemudian pingsan oleh penjaga di sebelahnya, dan dijebloskan ke penjara air, terkunci dengan rekan satu tim. Saat Dewa Matahari melihat kalung di tubuh Markus, dia melampiaskan kemarahannya pada penduduk asli, segera memberangkatkan dua pesawat tempur, pemboman yang heboh terhadap suku-suku manusia yang diperbudak. Karena mereka dengan bebas menerima orang luar, tanpa meminta pendapatnya. Dalam waktu singkat, suku tersebut menderita banyak korban. Namun dia tidak membunuh mereka semua. Bagaimanapun, dia masih membutuhkan orang-orang ini untuk mengumpulkan biji untuknya.
Mark, yang telah melalui neraka selama beberapa waktu, bangun dari peti mati. Secara logika, cedera yang baru saja dideritanya sangatlah serius. Teknologi manusia tidak dapat menyembuhkannya. Tampaknya peti mati ini memiliki kemampuan menyembuhkan tubuh. Itu dapat menghidupkan kembali orang. Lalu Markus berjalan berkeliling, pergi ke kamar Dewa Matahari. Pada saat ini Dewa Matahari memberitahunya, mengapa manusia dipilih sebagai parasit. Karena tubuh manusia sangat mudah untuk disembuhkan. Beliau juga memuji manusia di bumi atas kemajuan pesat mereka, telah menguasai energi atom. Dewa Matahari melambangkan 10.000 tahun yang lalu. Dialah yang menciptakan peradaban manusia. Tapi manusia mengkhianatinya. Sekarang dia berani membawa bom nuklir ke tempat ini. Jadi dia ingin menghancurkan umat manusia dengan tangannya sendiri. Dan di atas bom nuklir yang dibawa oleh kolonel, dia secara khusus menambahkan biji. Kekuatan bom nuklir 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang Stargate bumi telah dibuka kembali. Saatnya mengirim bom kembali ke bumi melalui Stargate. Sebagai hukuman bagi manusia yang membuka Stargate tanpa izin. Tapi sebelum itu, untuk mencegah para budak di planet ini meragukan otoritasnya, dia memaksa Mark untuk membunuh kolonel dan yang lainnya, buktikan kepada semua budak. Dialah satu-satunya dewa di planet ini. Kalau tidak, dia akan membunuh Mark, dan semua orang yang melakukan kontak dengannya. Namun Dewa Matahari tidak mengetahuinya. Benih kebebasan tumbuh di hati para budak. Mark sebelumnya telah memberi perintah kepada gadis itu, mengungkap plot gelap Dewa Matahari kepada suku tersebut. Jika Anda ingin memiliki kebebasan, mereka harus mengumpulkan suku-suku untuk melancarkan pemberontakan. Dewa Matahari tidak dikenal. Segera panggil semua orang ke piramida. Eksekusi beberapa kolonel di depan umum. Dan dikatakan Markus akan melakukannya sendiri. Markus menerima senjata asing, berjalan perlahan menuju rekan satu tim Anda. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan itu memberi isyarat kepada Mark. Ternyata mereka telah mengambil senjata yang dibawa sang kolonel. Markus segera memahami bahwa anggota sukunya telah memberontak. Segera berbalik dan serang lawan. Kejutan menyebabkan lawan menjadi lengah. Pada saat ini para pemberontak yang tersembunyi telah bergabung dalam perlawanan. Penonton langsung bingung. Beberapa kolonel juga memanfaatkan kekacauan tersebut dan berlari ke arah kerumunan. Para penjaga dengan panik mulai menghadapi kerumunan. Melakukan serangan sembarangan. Hadapi teknologi tinggi musuh. Orang-orang hanya bisa melarikan diri dengan panik. Beruntung saat ini sedang terjadi badai pasir. Orang-orang menggunakannya sebagai kedok. Dan berhasil melarikan diri ke dalam gua. Meski pertarungan pertama berakhir dengan kegagalan. Namun mereka tidak putus asa. Bagaimanapun, kali ini mereka berjuang untuk diri mereka sendiri. Namun sang kolonel tidak senang. Sekarang senjata rahasianya masih ada di tangan Dewa Matahari. Masa depan umat manusia masih bisa hancur kapan saja. Kolonel bertekad untuk menghentikan ini. Setiap orang mendiskusikan rencana untuk melakukan serangan balik. Pria psikotik menggambar simbol di dinding. Bersiaplah untuk merayakan hari istimewa ini. Hasilnya, Markus melihat, bukankah ini yang mereka cari? Koordinat ketujuh Stargate. Sekarang mereka punya cara untuk kembali. Kemudian mereka bisa menghentikan Dewa Matahari tanpa rasa khawatir. Setelah fajar, semua orang menyamar. Ikuti penduduk asli untuk mengangkut biji ke Dewa Matahari. Kemudian mengambil kesempatan itu untuk melakukan kekerasan. Mereka bekerja sama untuk membunuh seorang penjaga. Namun penduduk asli takut. Mereka semua berlutut saat Mark mengangkat helm penjaga. Penduduk asli kini tahu, ternyata yang disebut dewa sebenarnya hanyalah manusia. Dewa Mataharilah yang mencuci otak para budak dan menciptakan prajurit-prajurit ini. Kemudian orang-orang itu sekali lagi menyamar sebagai budak pembawa biji. Berhasil menipu para penjaga dan memasuki piramida. Namun mereka segera ditemukan oleh para penjaga. Kamu benar-benar pintar. Kolonel memberikan pukulan langsung kepada lawannya. Kedua belah pihak segera memulai pertempuran sengit. Di luar suku dan tentara. Saat dia bersiap untuk bergegas ke menara dan membunuh semua orang. Musuh yang dibenci telah menutup pintu masuk piramida. Memblokir sejumlah besar bala bantuan suku. Kemudian lepaskan dua petarung. Serangan udara terhadap budak di darat dimulai. Bahaya, cepat berbaring. Meski kekuatannya menakutkan, namun hanya ada dua pesawat yang berputar. Manusia mempunyai keunggulan absolut dalam hal jumlah. Para kolonel juga menemukan bom nuklir di Stargate. Kolonel dengan percaya diri mengaktifkan bomnya. Hitung mundur tinggal 7 menit lagi. Dia meminta Mark dan yang lainnya segera pergi. Saya akan tinggal dan meledakkan Stargate untuk menghindari masalah di masa depan. Sebenarnya, putra sang kolonel meninggal secara tidak terduga. Bahkan jika dia kembali ke bumi, dia tidak lagi memiliki pikiran apapun. Tanpa diduga, para penjaga tiba-tiba muncul dan menyerang gadis itu. Meskipun Markus menembak penjaga itu, tapi gadis itu tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Begitu Mark merasakan cinta, dia sangat enggan untuk putus pada saat ini. Perangkat teleportasi di atas kepalanya diaktifkan.
Mark ingat bahwa peti mati alien dapat menyadarkan orang mati. Dia segera memeluk gadis itu dan segera masuk ke dalam. Keduanya menghilang ke udara tipis dengan cahaya cemerlang. Tapi Mark pergi begitu saja. Kapten penjaga telah diteleportasi. Kolonel tertangkap basah. Setelah beberapa putaran, kapten pengawal jelas lebih kuat dari kolonel. Dia mendorong kolonel itu ke tanah dan menggosoknya dengan kuat. Mark menggendong tubuh gadis itu dan bergegas masuk ke kamar. Tempatkan dia di peti mati Dewa Matahari. Harapkan keajaiban muncul. Setelah sekian lama, tubuh gadis itu telah diperbaiki dengan mesin dan akan sadar kembali. Mark segera mengangkatnya, bersiap untuk menggunakan lift teleportasi untuk pergi. Tanpa diduga, dia ditemukan oleh Dewa Matahari. Dia menggunakan tangannya untuk menekan kepala Mark, mencoba menghancurkan jiwanya. Waktu darurat, kolonel dibawa berjuang keras untuk mengalahkan kapten penjaga dan menyentuh susunan teleportasi di pergelangan tangannya. Lingkaran teleportasi yang berat memotongnya menjadi dua bagian. Pintu teleportasi telah dibuka kembali. Mark mengambil kesempatan itu untuk mengambil liontin dari leher Dewa Matahari. Kemudian lewati pintu teleport dengan lancar. Keluarkan gadis itu dari bahaya. Kolonel ingin mematikan pengatur waktu bom. Namun dia terkejut saat mengetahui bahwa bom tersebut telah dirusak oleh Dewa Matahari. Tidak bisa berhenti lagi. Kepala suku juga memimpin rakyatnya dalam pemberontakan. Perang untuk membebaskan para budak dimulai. Para penjaga yang mengelilingi piramida dengan cepat terjatuh. Dewa Matahari melihat situasi sebaliknya. Dia meluncurkan pesawat luar angkasa dan bersiap untuk melarikan diri dari planet ini. Pada saat ini gadis itu akhirnya terbangun. Kolonel dan Mark pergi, secara tidak sengaja melihat tombol pintu teleportasi di tangan kapten. Melihat penghitung waktu mundur akan segera berakhir. Mark dan kolonel punya ide. Saat ini, Dewa Matahari telah melarikan diri ke planet ini. Tapi pintunya tiba-tiba terbuka. Mereka segera melemparkan bom melalui pintu. Kirim ke pesawat luar angkasa asing. Saat hitungan mundur berakhir, terjadi ledakan dahsyat. Dewa Matahari tidak punya waktu untuk tidak terlihat. Wajah aslinya telah terungkap, dan pesawat luar angkasa asing terlempar menjadi debu kosmik. Para budak di planet ini akhirnya bebas. Mereka sangat gembira. Mark kemudian mengaktifkan kembali Stargate. Bawa kolonel dan yang lainnya kembali ke bumi. Dan Anda memilih untuk tinggal di sini. Ajari orang-orang di planet bumi ini tentang peradaban dan teknologi. Lebih penting, ada seseorang di sini yang mempunyai pacar yang tidak bisa dilepaskannya.